Hai teman-teman. Setelah kita membahas tentang penyetaraan reaksi redoks, hari ini kita akan membahas tentang elektrokimia, hanya sebatas sel volta saja. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Mari kita mulai. Hal-hal yang terkait dengan listrik dalam ilmu kimia akan dipelajari pada materi elektrokimia. Nah, elektrokimia merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan energi listrik dengan energi kimia atau hubungan listrik dengan reaksi redoks. Sel elektrokimia terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Anoda didefinisikan sebagai tempat terjadinya oksidasi, dan katoda adalah elektroda tempat terjadinya reduksi. Komponen sel elektrokimia lainnya adalah elektrolit yang mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Terdapat dua jenis sel elektrokimia, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Pada sel volta, reaksi redoks yang terjadi berlangsung secara spontan, sehingga dapat dihasilkan energi listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis, reaksi yang berlangsung tidak spontan, sehingga membutuhkan energi listrik agar reaksi redoks dapat berlangsung. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa pada kali ini yang akan kita bahas hanya sebatas sel volta saja. Sel volta disebut juga sel Galvani. Nama ini diambil dari ilmuwan yang menjadi penggagas sel volta, yaitu Alessandro Giuseppe Volta dan Luigi Galvani. Sel volta atau sel Galvani adalah sel elektrokimia yang dirancang untuk menjadikan suatu reaksi redoks spontan, menghasilkan energi listrik. Rangkaian sel volta terdiri dari elektrolit dan anoda yang merupakan elektroda negatif di mana terjadi reaksi oksidasi. Kemudian katoda yang merupakan elektroda positif di mana terjadinya reaksi reduksi. Yang selanjutnya dihubungkan dengan voltmeter oleh kawat konduktor, di mana voltmeter berfungsi untuk menentukan potensial sel. Serta jembatan garam yang merupakan tabung berbentuk U terbalik yang berisi larutan garam seperti NaNO3, KCl, KNO3, dan lainnya yang berfungsi untuk menjaga kenetralan listrik pada kedua larutan. Arus listrik yang terjadi pada sel volta disebabkan karena elektron-elektron mengalir dari elektroda negatif ke elektroda positif. Hal ini disebabkan adanya beda potensial pada anoda dan katoda. Bagaimana cara menentukan potensial elektroda-elektroda itu? Harga potensial mutlak suatu elektroda tidak dapat diukur. Oleh karena itu, diperlukan suatu elektroda yang dapat dipakai sebagai standar. Nah, sebagai elektroda standar digunakan elektroda hidrogen. Elektroda hidrogen diperoleh dengan cara mengalirkan gas hidrogen murni dengan tekanan 1 atm pada suhu 25 derajat Celcius ke sebuah logam platina yang dilapisi serbuk platina yang halus agar diperoleh luas permukaan sebesar mungkin untuk mengabsorpsi gas H2. Berdasarkan eksperimen, elektroda hidrogen mempunyai harga potensial sebesar 0 volt. Potensial sel elektroda tunggal sangat sulit ditentukan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan dua sistem elektroda yang membentuk sel, dengan salah satu elektroda memiliki harga potensialnya 0, sehingga potensial elektroda yang lain dapat diukur melalui voltmeter. Potensial sel dilambangkan dengan E-sel. Jika potensial sel ini diukur pada keadaan standar, yaitu suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dan konsentrasi larutan 1 molar, maka potensial sel ini disebut dengan potensial sel standar atau E0 sel. Potensial listrik yang dihasilkan oleh suatu sel volta disebut potensial sel, yang merupakan selisih potensial kedua elektroda. Sehingga secara matematis dirumuskan dengan E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda, atau E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Jika E0 sel bernilai positif, berarti reaksi tersebut berlangsung. Dan jika E0 sel bernilai negatif, maka reaksi tersebut tidak berlangsung.
Keberlangsungan suatu reaksi dapat diperkirakan dengan menggunakan deret volta. Jika unsur logam diurutkan berdasarkan elektroda standarnya, maka akan didapatkan suatu deret kereaktifan logam yang biasa disebut deret volta. Dalam deret volta, semakin ke kiri maka sifat reduktor semakin besar, sehingga logam tersebut cenderung mengalami oksidasi, dan E0 yang dimiliki logam semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan, maka sifat oksidator semakin besar, sehingga logam tersebut cenderung mengalami reduksi, dan E0 yang dimiliki logam semakin besar. Bagaimana proses terbentuknya arus listrik pada sel volta? Sebagai contoh, kita gunakan dua logam pada sel volta ini, yaitu zinc atau seng dan tembaga atau Cu. Dengan reaksi standarnya yaitu Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn dengan nilai E0 sama dengan minus 0,76 volt. Dan Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu dengan nilai E0 sama dengan plus 0,34 volt. Reaksi standarnya ini dalam bentuk reduksi, yaitu dalam proses penangkapan elektron seperti ini. Kemudian, kita akan membuat susunan sel volta yang dibuat dengan logam seng dan tembaga ini. Kita memiliki dua gelas kimia, yang anoda biasanya ditempatkan di sebelah kiri, tapi tidak masalah jika ingin diletakkan di sebelah kanan. Kemudian, katoda ditempatkan di sebelah kanan. Untuk menentukan yang mana yang anoda dan katodanya, kita lihat nilai E0. Tadi ingat, di deret volta semakin kecil nilai E0-nya, maka semakin mudah mengalami oksidasi. Dan oksidasi tempatnya di anoda. Jadi, untuk menentukan yang mana anoda dan katoda, kita lihat E0-nya. Yang kecil E0-nya berarti ada di anoda. Yang lebih kecil di antara kedua ini yaitu seng dengan E0 sama dengan minus 0,76 volt. Nah, ini nantinya tempatnya ada di anoda karena nilai E0 lebih kecil. Sedangkan tembaga tempatnya ada di katoda karena E0-nya lebih besar. Logam ini akan dimasukkan ke dalam larutan yang tidak bisa bebas. Di anoda ini karena logam seng, maka dimasukkan ke dalam larutan yang ada ion sengnya, misalnya ZnSO4. Dan pada katoda logam tembaga, maka dimasukkan pada larutan yang ada ion tembaga, misalnya CuSO4. Dalam larutannya, ZnSO4 akan terurai menjadi ion Zn2+ dan SO4 2-. Sedangkan CuSO4 akan terurai menjadi ion Cu2+ dan SO4 2-. Kedua elektroda ini akan dihubungkan dengan kawar konduktor dan voltmeter untuk mengukur berapa tegangan yang akan dihasilkan. Kemudian, kita akan melihat reaksi sel yang terjadi di anoda dan katoda. Reaksi di anoda yang terjadi merupakan reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi akan melakukan proses pelepasan elektron. Maka reaksi anoda ini Zn menjadi Zn2+ dengan melepas 2 elektron. Dan pada katoda mengalami reaksi reduksi atau proses penangkapan elektron. Jadi elektronnya sebelah kiri yaitu Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Dari setengah reaksi oksidasi dan reduksi pada anoda dan katoda kemudian dapat kita jumlahkan. Elektron di ruas kiri dan kanan keduanya sama, maka dapat kita hilangkan. Sehingga didapatkan reaksi selnya adalah Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Pada anoda terjadi pelepasan elektron dari logam seng ini. Ketika Zn2+ akan larut dalam larutan ini dan elektron akan mengalir dari anoda ke katoda. Sedangkan di katoda ini, Cu2+ dalam larutan akan menangkap elektron yang datang ke katoda, maka akan menghasilkan logam Cu yang berupa endapan. Otomatis terjadi perubahan komposisi dari ion-ionnya. Zn yang tadinya logam akan menghasilkan ion Zn2+ yang sebelumnya sudah ada Zn2+. Sehingga Zn2+ akan bertambah akibat proses penguraian logam Zn di sini. Jadi di sini akan kelebihan muatan positif. Maka sudah tidak sama lagi muatan positif dan negatifnya.
Sedangkan di katoda, akibat menangkap elektron terus-menerus sehingga jumlah Cu2+ berkurang. Maka pada katoda akan kelebihan muatan negatif. Otomatis nanti proses aliran elektron ini akan terhambat dan lama-kelamaan akan terhenti. Oleh sebab itu diperlukan jembatan garam. Nah, jembatan garam ini untuk menyeimbangkan kembali muatan. Biasanya dalam bentuk agar-agar garam. Misalkan KNO3, nanti KNO3 akan terionisasi menjadi K+ dan NO3-. Kemudian NO3- akan ke anoda yang kelebihan muatan positif, sehingga jumlah yang negatifnya akan sama kembali. Kemudian yang K+ akan ke katoda untuk menyeimbangkan kembali ion positifnya. Selanjutnya, susunan sel volta ini dapat dituliskan dalam notasi sel atau diagram sel volta. Penulisan sel volta mengikuti kaidah sebagai berikut. Kita tuliskan anoda terlebih dahulu, kemudian diberi tanda satu garis vertikal, melambangkan batasan komponen-komponen dengan fase yang berbeda. Selanjutnya ada ion anodanya, dan dipisahkan lagi tanda dua garis vertikal melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Nah, sebelah kanan ion katoda dan dipisahkan lagi yaitu katoda. Pada contoh ini, maka notasi selnya dapat dituliskan anodanya Zn, satu garis vertikal, kemudian ion anodanya yaitu Zn2+. Kemudian diberi dua garis vertikal, selanjutnya ion katodanya yaitu Cu2+, satu garis vertikal dan Cu. Ketika kita diminta mencari E0 sel di sini, dengan E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda, sehingga plus 0,34 volt dikurangi minus 0,76 volt. Maka E0 sel didapatkan plus 1,1 volt. Contoh soal, diketahui Zn2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Zn dengan E0 sama dengan minus 0,76 volt. Kemudian Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu dengan E0 sama dengan plus 0,34 volt. Dan Ag+ ditambah elektron menghasilkan Ag dengan E0 sama dengan plus 0,8 volt. Pertanyaannya, apakah reaksi dengan notasi sel di bawah ini dapat berlangsung? Penyelesaiannya menggunakan rumus E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Dengan catatan notasi sel seperti ini. Maka kita selesaikan untuk A ketika E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Dari notasi sel yang ada, maka yang mengalami katoda adalah tembaga atau Cu, sehingga E0 untuk tembaga sebesar plus 0,34 volt, dikurangi E0 anoda. Di sini yang mengalami anoda adalah Zn, E0-nya sebesar minus 0,76 volt, maka didapatkanlah E0 sel sebesar plus 1,1 volt. Jika E0 sel bernilai positif, artinya reaksi redoks dapat berlangsung spontan. Selanjutnya untuk soal B, dari notasi sel maka sebagai katoda adalah tembaga atau Cu dan anoda adalah perak atau Ag. Dengan menggunakan rumusan E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda, maka E0 Cu sebesar plus 0,34 volt dikurangi E0 Ag sebesar plus 0,8 volt, sehingga E0 sel didapatkan sebesar minus 0,46 volt. Jika E0 sel bernilai negatif, berarti reaksi redoks tidak dapat berlangsung. Beberapa sel volta yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya aki, baterai, dan sel bahan bakar. Tahukah kalian apa itu aki? Pernahkah kalian melihatnya? Aki merupakan sel yang banyak kita jumpai karena banyak digunakan pada sepeda motor maupun mobil. Aki termasuk sel sekunder karena selain menghasilkan arus listrik, aki juga dapat diisi arus listrik kembali. Reaksi pada aki saat menghasilkan arus listrik adalah seperti ini. Dan dalam kehidupan sehari-hari ada sel yang digunakan sebagai sumber listrik, misalnya untuk radio, lampu senter, dan permainan anak-anak. Sel tersebut dikenal dengan nama baterai.
Itulah tadi penjelasan tentang sel volta. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jika kalian merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa share ke teman kalian yang lainnya.